Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Dian Utami SPD. Saya bertugas di SMA Negeri 8 Mandau, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Kali ini izinkan saya untuk demonstrasi kontekstual modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus ada pada guru penggerak antara lain berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif. Nah, dari nilai-nilai tersebut saya ingin menggambarkan seperti apakah saya nantinya di masa depan. Yang pertama, saya adalah guru yang memiliki nilai berpihak pada murid. Saya adalah seorang guru yang nantinya akan bisa diumpamakan sebagai seorang petani yang tugasnya merawat agar si padi tumbuh menjadi kualitas super. Mulanya tentu petani memilih dan mempersiapkan benih padi yang siap tanam. Setelah benih tersebar, petanilah yang nantinya akan menuntun, merawat, memupuk, dan menyiangi padi. Begitulah peran guru sesungguhnya. Menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, tujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas guru ditekankan hanya menebalkan garis samar siswa, bukan untuk mengubahnya. Sebagai seorang pendidik yang memiliki peran sebagai among belajar, saya lebih berperan sebagai seorang fasilitator untuk murid-murid saya. Saya akan selalu berusaha untuk memberikan pembelajaran yang selalu berpusat pada murid, mengutamakan kepentingan pengembangan murid, dan membantu murid untuk mandiri dalam belajar. Dan kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan ialah menyusun kontrak belajar yang melibatkan siswa, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, membuat pembelajaran yang selalu berpusat pada murid, menjadi fasilitator dan motivator bagi murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar, dan terakhir menuntut murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Nilai guru penggerak yang kedua yaitu inovatif. Sebagai seorang guru dan pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berupaya berinovasi dalam dunia pendidikan guna mengikuti tuntutan zaman. Nilai inovatif yang saya peroleh diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan minat dan mutu peserta didik, mengembangkan ilmu pengetahuan, serta dapat mereflektif pembelajaran sebelumnya agar lebih baik. Demi mewujudkan nilai guru penggerak yang kedua tadi inovatif, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu: pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami, bisa dalam bentuk digital. Yang kedua, menyediakan sarana alternatif penunjang pembelajaran. Nah, untuk bagian yang ini saya sudah mencoba untuk melakukan beberapa sarana alternatif yang bisa digunakan untuk penunjang pembelajaran siswa, seperti penggunaan Google Form dan lain-lain. Yang ketiga, merekomendasikan beberapa platform free dan tersupport untuk penunjang pembelajaran, seperti Quizizz, Canva. 4. Merencanakan dan merealisasikan kegiatan proyek yang menyenangkan. Dan yang terakhir, melakukan sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Untuk yang kelima ini, gunanya bisa dilakukan ATM disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan tempat kita bertugas. Yang ketiga, saya adalah seorang guru yang memiliki nilai mandiri. Sebagai seorang guru yang memiliki kemauan dan motivasi diri kuat, saya dengan sadar memulai dari diri sendiri tanpa menunggu diperintahkan orang lain untuk melakukan perubahan secara mandiri.
Bagi saya, nilai mandiri merupakan wujud sikap tanggung jawab sebagai seorang pendidik kepada murid yang dituntut mampu menuntun menjadi teladan bagi peserta didik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu merancang, melaksanakan, dan merefleksi pembelajaran secara mandiri, kemudian melakukan pengembangan diri seperti melakukan pelatihan-pelatihan online maupun daring. Nilai keempat yang sudah saya miliki yaitu kolaboratif. Sebagai seorang guru yang harus memiliki kompetensi sosial, saya akan berusaha membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak demi terjadinya perkembangan dalam proses belajar mengajar. Nilai ini akan saya kembangkan dengan merangkul dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah, baik itu murid, wali murid, rekan sejawat, kepala sekolah, maupun komunitas praktisi lingkungan di sekolah, demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan yaitu saling berbagi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat mengenai permasalahan-permasalahan dan perkembangan pendidikan. Yang kedua, berkolaborasi dengan wali murid. Untuk kegiatan ini pun sudah saya lakukan sejak lama, yaitu dengan membentuk paguyuban orang tua guna membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan peserta didik. Yang ketiga, berkolaborasi dengan peserta didik. Hal yang ini juga hampir setiap hari saya lakukan untuk berkolaborasi dengan peserta didik, baik itu dalam kegiatan PBM di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah seperti MOS, bulan bahasa, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan komunitas praktisi di sekolah. Jika ini terjalin bagus, maka saya yakin kegiatan dari komunikasi ini akan membantu saya untuk mewujudkan dari nilai-nilai yang ingin diterapkan oleh guru penggerak. Nah, nilai penggerak yang terakhir yaitu reflektif. Sebagai seorang pendidik, sudah sepantasnya bagi saya memiliki pemikiran yang open-minded atau yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi terhadap diri tentang apa yang sudah saya capai, baik itu berupa kelebihan maupun kekurangan. Nilai reflektif yang saya miliki ini bertujuan agar nantinya saya mampu melakukan perbaikan di masa yang akan datang di berbagai aspek yang menurut saya masih bisa dimaksimalkan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan secara berkelanjutan untuk nilai yang kelima ini yaitu melakukan evaluasi praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Gunanya adalah untuk membantu saya melakukan perbaikan-perbaikan di masa akan datang agar kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan di praktik sebelumnya tidak terjadi lagi sehingga pembelajaran dapat berkembang secara maksimal. Yang kedua yaitu melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang orang lain berikan kepada saya. Gunanya adalah agar memperoleh perubahan dan perbaikan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik ke depannya. Nah, demikianlah demonstrasi kontekstual modul 1.2 yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.